Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh ingkang sami dimulyakaken Allah. Monggo kita lanjutaken ngaji kita kitab fikih. Saderengipun monggo kita maos Fatihah ingkang kita hadiahaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali kita hadiahaken dumateng musannif kitab ini Syekh Abdul Jabbar. Nomor 3 untuk hajat kita semuanya. Mugi-mugi digampilaken sedaya urusane. Mugi-mugi kita sedaya diparingi Allah panjang umur ingkang barokah manfaat. Mugi-mugi keluarga kita ditadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita ditadosaken anak-anak ingkang soleh dan solihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 18. Baris nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Masih tentang wudu. Makruhatul wudu'i utawi pira-pira makruhe wudu iku arba'atun ono 4. Ada 4 hal yang disengiti kalian Gusti Allah ketika kita berwudu. Dibenci oleh Allah ketika kita berwudu. Apa yang pertama? Al-israfu fil ma'i, leluwian ing dalem gunakake banyu. Leluwian ing dalem gunakake banyu. Israf kalau di tempat kita banyu, air sangat berlimpah. Tapi jangan sampai dengan kelimpahan air itu kemudian kita israf, kita berlebihan. Cobi nek teng masjid kita kerane niku nek utuh bewanter dikurangi setengah. Gak seger, Pak, nek pengin seger adus. Pengin seger adus. Wudu kalau seger, pengen seger atus. Loh kok mboten nyambung. Nggih. Jadi secukupnya. Kalau memang butuh banyak karena agar rata, nggih mboten napa-napa, tapi secukupnya. Wis berlebih-lebihan itu yang tidak boleh. Nomor kali al-isti'anatu, jaluk tolong. Alaihi ing atase wudu bi akhara kelawan wong liya illa li uzrin kejaba krana uzur. Minta tolong kepada orang lain ketika kita wudu. Minta tolong apa? Gini ku napa? Ayo cekelono cerete iki sampean kelucurno. Kita wudu. Itu namanya itu makruh. Sampeyan sing ngelucur, sampeyan sing nyekeli krane ya, sampeyan sing nyekeli napa selange ya aku tak wudu. Itu makruh. Kecuali dengan uzur, misalkan sakit, tidak apa-apa. Tapi kalau masih sehat, diupayakan sendiri. Misalkan, ya apa Pak, ijen kan angel Pak. Banyune didik, terus kemudian harus dikelucur Pak. Ya carane. Cebok,
dhewe ngene. Lah kaisok tangan loro, Pak. Kan gak apa-apa juga tangan satu. Tinimbang minta tolong orang lain jadi makruh. Kalau ingetaken malih, semua perkara yang makruh itu ada efek sampingnya. Kenapa kok dimakruhkan itu? Semuanya pasti ada efek samping. Napa efek sampingnya nih ngongkon wong? Napa? Napa kira-kira? Ganggu ya. Ganggu enak-enak aku sekatene budal kok kok nyekeli. Kok nyekeli napa wae. Ceret, kok nyekeli selang. Kan ganggu orang itu tidak baik. Kenapa kok israf itu dimakruhkan? Ya karena kalau kebanyakan air ya kalau di Indonesia tidak masalah. Ya. Tapi kalau di tempat lain kan jadi mubadzirkan air ya. Al-azziyadatu ala salasin nomor 3 ngeluwihi ing atase kaping 3. Pun. Sunai wingi ping pira nikune? 3 kali. 3 kali sunai. Ojo ditambahi maneh ping akeh ben tambah glowing. Mukae ping 5 Pak ben tambah glowing. Napa glowing niku? Murup bersinar. Bersinar. Kula imutaken malih, jadi 3 kali, tidak boleh lebih dari 3 kali. Jadi yang pertama itu wajibnya. Kalau sudah rata betul dan sudah sampai pada tingkatan sah wuduhnya, maka basuhan yang kedua itu sunnah. Basuhan yang ketiga itu sunnah. Tapi kalau yang pertama, basuhan pertama itu belum sempurna, artinya masih ada yang belum terjamah air, maka basuhan kedua itu tetap wajib hukumnya, bukan sunnah. Begitu pula yang ketiga, ketika basuhan yang kedua itu tidak menyempurnakan, belum sempurna basuhan-basuhan dari anggota wudhu itu. Dikatakan sunnah, ambalan ketiga niku ketika yang pertama itu sudah sempurna basuhannya. Nomor sekawan at-tansyiful a'dha, nyerbeti piro-piro anggota. Mari wudu terus diserbeti. Niku makruh. Napa kok makruh? Katanya makruh tadi ada efek sampingnya. Napa efek sampingnya nek diserbeti? Ada hadis mengatakan bahwa jatuhnya air wudhu dari anggota wudhu kita itu akan menjadi malaikat yang malaikat itu mendoakan orang yang berwudhu untuk pengampunan dosa-dosa orang yang berwudhu. Nah, kalau diserbeti berarti kan gak lugur wis, gak dadi malaikat. Nah, itu jadi. Terus yang kedua ya memang enak sih nek wudune tetap basah. Napa malih saderenge berangkat kerja wudhu terus numpak sepeda motor karo iwi napa kena angin siwir ngono enak ngantuk Pak. Dulu begitu saya. Jadi mboten usah diserbeti ben asli. Tuh, ada 4 yang dimakruhkan. Yang pertama napa wau? Berlebihan. Nomor kali jaluk tolong. Nomor 3 lebih dari 3 kali. Yang keempat nyerbeti. Dieling-eling. Iku makruh. Enggak usah dilakoni. Berikutnya mubtilatul wudu utawi pira-pira perkara kang batalake wudu. Iku arbaatun ono 4. Ada 4 hal yang membatalkan wudu. Nomor setunggal kulluma saben-saben barang kharaja kang metu. Apa ma minas sabilaini saking dalan loro. Dalan apa niku? Dalan ngarep dan dalan
buri. Ya. Saya ingatkan lagi, ya, wudu itu untuk menghilangkan apa? Oh najis, on mana? Ayo, wudu ini menghilangkan apa? Hadas, kok najis. Lamun nih, Mas Asep wanter. Hadas, hadas. Tasih imut, napa bedane hadas karo najis? Diulang-ulang ae ben wapal betul. Ben dadi napa niki konsep. Konsep ya. Kalau sudah konsepnya mateng terhadap fikih, terhadap amal-amal ibadah, nanti kita itu akan kuat dalam pelaksanaan ibadah yang berdasar kepada hukum-hukum yang benar. Konsep yang paling penting. Napa sih seiling bedane hadas kali najis? Nen? Kalau hadas, nggih, ini najis. Nah, najis itu kotoran, barangnya kelihatan ada. Kalau hadas niku mboten enten barangnya. Tapi definisinya apa hadas kemarin? Kejadian yang membuat orang tidak suci. Jadi mesti kejadian. Jadi kullu ma kharaja minas sabilaini, yang pertama yang membatalkan wudhu itu adalah karena sesuatu yang keluar dari dua jalan itu. Apapun bentuknya yang keluar dari dua jalan itu bikin orang berhadas. Kan keluarnya kan ya memang Pak, yang keluar itu pipis ya pasti apa namanya, pasti hadas Pak. Lah nek sing keluar duduk pipis, misalkan yang keluar itu nopo ngoten, susu ngoten, metune susu, diambu ya susu temen. Sing metu madu, madu kira, sopo pipise madu. Kira-kira saya tetap batal apa mboten? Batal. Kenapa? Karena perkara, ya, kejadian itu menunjukkan keluarnya sesuatu dari dua jalan itu jadi hadas. Misalkan ngenge itu gak metu kuning-kuning niku, tapi metune inten. Klotak, oh kira. Sing metu inten. Sing metu koin dhuwit iku, klotak-klotak dijogo. Ya ambune ya gak bau wong jenenge duit. Kira-kira saya tetap batal wudune mboten? Batal. Sebab niku napa niku? Ada kejadian yang mengeluarkan sesuatu dari dua jalan itu bisa mengakibatkan hadas. Tuh. Kecuali yang keluar itu mani. Kalau yang keluar mani itu tidak jadi membatalkan wudhu. Gini apa mboten? Gini apa mboten? Semuanya batalkan wudhu, keluarnya kencing, batalkan wudhu, keluarnya kotoran, batalkan wudhu. Kecuali mani, tidak membatalkan wudhu. Ayo, alasan ini apa? Lho Pak, cara ini kabeh sing metu teko dua jalan niku batalkan wudhu. Lah kok mani gak batalkan wudhu? Ayo, ente sing jawab. Karena suci. Karena suci nggih. Jenengan berarti lali berarti. Nek ngetokno mani berarti wajib napa? Mandi besar. Ya gak batal Pak wudhu ini Pak. Tapi lebih dari itu yaitu hadas besarnya kena dia. Ini jenenge ngeprank. Tapi ini bikin kita itu ini untuk menguji konsep kita. Konsep tentang apa namanya bersuci itu begitu Pak Bu. Jadi fikih itu kenapa harus kita fahami dengan sangat apa namanya sangat mendetail karena konsep ya, karena konsep. Nah, terus niki kula tanglet malih. Umpamane panjenengan kudu ngengek. Ternyata sing metu dudu
iku mau. Sing metu iku cacingan ngono, cacing metu. Cacing. Jenenge cacingan ya. Mari metu terus mari ngono jare cacing ono njaba panas rek mlebu maneh. Buntu-buntu itu metu ya, metu didik ngono ae lah, kira-kira sak senti metu. Mari ngono jare Pak panas nek njaba rek mlebu maneh. Kira-kira batal napa mboten butune? Batal. Kan wis metu, terus mlebu maneh. Kenapa? Karena semua hal yang keluar dari dua jalan itu membatalkan wudu. Loh, mati. Niki urip nggih mriki nggih. Mriki mati. Nomor kali zawalul akli bisukrin au maradin au jununin. Zawalul akli ilangi akal. Bisukarin sebab mendem. Ya. Ilangi akal sebab mendem. Au maradin utawa loro. Au jununin utawa edan. Au igma'in utawa ayan. Au naumin utawa turu. Ghairi mumakkinin kang ora netepake maq'adahu ing bokonge wong minal ardi saking bumi. Zawalul akli hilang akal. Hilang akal. Bisukarin sebab mendem. Mendem niku napa? Mabuk. Hilang akal sebab mabuk. Itu membatalkan wudu. Au maradin utawa loro. Ya loro iku. Hilang akali loro, sebab loro. Au jununin utawa gendeng. Wong gendeng iku ya kesok wudu. Masih wudu terus kan ya gak jelas. Kenapa orang gila itu membatalkan wudu? Napa ayang? Enggak hilang akal, nopo hilang akal kok bisa mengakibatkan batalkan wudu. Karena sudah di luar kendali orang itu, di luar kendali orang yang sehat. Kalau di luar kendali orang yang sehat, potensi untuk membatalkan wudu itu banyak. Nomor siji napa? Ya kan iso-iso ae wong gendeng terus baru nyekel ikune lho kan batal, kan gak ngerti. Sehingga apa? Orang yang hilang akal itu membatalkan wudu sebab apa? Potensi untuk batalnya wudu itu besar. Au igma'in utawa ayan, loro ayan. Dan rufi al-qalam itu ada hadis nih. Jadi diangkatnya catatan malaikat itu karena salah satunya orang yang sudah hilang akalnya, sehingga memang tidak masuk dalam catatan ini dalam catatan ibadah. Au naumin ghairi mumakkinin maq'adahu, tidur yang tempatnya tidak tetap, bokongnya gak mancep, kok bokong bahasa. Tapi tulisannya beri bokong. Napa? Pantatnya tidak tetap. Tidur yang pantatnya tidak tetap. Nek riyen digambaraken kalian guru kula niku. Kenapa kok tidak? Yang dimaksud dengan pantatnya tetap itu adalah ngeten lho. Kenapa orang tidur itu bisa membatalkan wudhu? Sebab orang yang tidur itu kan tidak sadar. Yang bisa jadi ketika tidur itu keluar angin. Nah, kenapa orang yang tidurnya bokongnya tetap itu iso dijamin tidak membatalkan wudhu? Karena nek plek ngene kan nutup pintu belakang itu nutup. Jadi gak iso metu. Kemungkinan metu itu terus guru kula ngoten. Kemungkinan keluarnya angin jauh. Ya. Lah nek turune senden ngene, kenapa kok senden ngene iki iso membatalkan wudu? Soale mengo. Dalan buri kan mengo to miring ini kan. Utawa ngene turune sampai ngene ngono ya. Sampai ngangkat-ngangkat bokonge. Itu jadi batal. Kenapa? Karena kemungkinan keluarnya angin besar. Nah, itu alasannya nek
keterangan di guru kula biyen ngoten. Tapi kalau memang di sini dikatakan bahwasannya yang penting tetap pada waktu panjenengan tidur sik ngono, terus tangine sik tetep ngono, berarti ya aman. Terus kemudian kalau memang mari turuku mau aku lungguh enak kok saiki malah ndlosor ngono ya. Itu kan berarti sudah berubah. Itu bisa memungkinkan itu membatalkan wudu ya. Sampai dibahas gini. Sing kemungkinan tidak batal itu ya wong sing rada gemuk-gemuk ngono kan. Kan gede. Gede tadi nutup bener. Nek sampean kuru ngono kan lincip bokonge kan. Lincip sik iso metu sampai ngono. Sampai ngono ya. Biyen. Ngaji kula ngoten piye. Tapi yang penting Bapak Ibu dipastikan saja ketika kita tidur tempat kita pada waktu awal sampai akhir itu tetap mancet ya sudah. Terus yang kedua kalau memang bergeser terus kemudian panjenengan ragu ya lebih baik wudu saja. Lebih baik wudu saja. Dan memang disunahkan walaupun panjenengan tetap lunggune ngoten, lunggune sik teplek kados Pak Edi ngoten. Ya masih disunahkan juga berwudu untuk memperbarui wudu, tidak apa-apa. Tapi kalau memang tidak berwudu ya juga tidak apa-apa. Kalau memang yakin bahwasannya tempat duduk panjenengan tadi masih tetap tidak goyang. Nomor 3, lamsu basyaratim ro'atin, gepok kulite, demok kulite wong wadon, ghairi mahromin, sakliyane mahromi, bi ghairi hailin kelawan tanpa aling-aling. Sentuhan kulit antara laki-laki perempuan, kulit. Nek klambine gak apa-apa, ya. Diteblek klambine, lu batal aku rek. Mboten nek kena klambine, tapi nek kena kulite, pertemuan dua kulit yang bukan mahramnya itu membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Massu farji adamiyin. Nah, termasuk niki napa niki? Ayo panjenengan salat jamaah kali bapake. Salat jamaah kali bapake, mantun salat jamaah terus donga-donga terus mari ngono salim. Nah, biasanya kan ngoten. Ibuke salim nang bapake, mari salim terus salat sunnah. Kira-kira batal apa mboten? Begini. Batal. Batal lho Pak Bu. Lho Pak, iku kan bojoku dhewe dudu bojone wong liya. Lha gara-gara bojo sampean dhewe iku sing dadi batal kan. Lho, lah kan wis mahrame Pak. Lho beda maneh saudara. Panjenengan niku iso nikah itu sebab duduk mahrame. Nek panjenengan anggap bojo sampean itu mahrame yo gak oleh malah dinikah malahan kan gitu. Lah iku Pak, lho kita niku nek haji niku kan kudu nggawa mahrame ya, mahram suamine. Lho beda maneh, itu kan mahram untuk bepergian. Itu mahram untuk bepergian. Ini mahram untuk bersuci. Jadi harus ini kadang-kadang ngoten sering takok iku. Lho iki bojo-bojoku dhewe duduk bojo sampean lah kok batalkan wudu. Lah iya, gara-gara bojo sampean niku lah dadi batal wudune. Ya. Massu farji adamiyin, demek farjine bangsa Adam. Bibatinil kaffi. Ini kalau di sini farji saja, kemaluan depan. Tetapi kalau di kitab-kitab yang lain, kitab yang sama, kitab Sulam Safinah, niku tidak hanya farji, termasuk dubur, termasuk belakang. Jalan belakang, jalan depan, tidak boleh dipegang atau kesentuh. Bibatinil kafi kelawan batine epe-epe, kelawan wetenge epe-epe. La bidhahiriha, ora kelawan gegere epe-epe. Wa harfiha lan pinggiri epe-epe. Wala biruusil asabi'i lan ora kelawan pucuke pira-pira driji. Sing disebut yang dimaksud dengan
punggungnya apa itu perutnya epek-epek apa perutnya. Niku niki sing telapak putih ya, sing putih niki jenenge telapak. Terus pelanggerane sing jenenge telapak iku nek dincepno ngene iki, digabungno dadi siji. Iki sing gak ketok iku jenenge telapak. Sing ketok iku berarti bukan telapak dan masih bisa menyentuh. Nah, niki lho. Sing tutupan ngeten iki sing jero iki jenenge telapak dan itu yang ndak boleh kesentuh kemaluan belakang maupun depan. Nek ngukur karo sing mburi ngene ya, Pak. Gak popo. Nek kena napa niki geger ya. Dikukur karo ngene, Pak. Gak popo. Tapi gak sip ya, gak enak. Kurang asik, Pak. Sing asik ini. Nah, iku batal. Pinggire gak apa dikukur. Ngukur ngene miring. Lah apa jak miring-miring ngono, eman wuduku. Tapi kalau memang ini dilebokno tapi itu kon jobo kok Pak, gak apa-apa Pak, kena ikune. Kena kainnya enggak masalah kalau kena kainnya. Tapi kalau tersentuh langsung koto apa namanya jalan depan maupun jalan belakang dengan ini tadi telapak tangan itu bisa membatalkan wudhu. Nah, bon, enten sekawan. Nomor siji apa mau? Sesuatu yang keluar dari dua jalan, dieling-eling, itu jadi batal. Nomor dua apa? Hilang akal. Siji keluar dua jalan, nomor dua hilang akal. Nomor tiga sentuhan kulit laki-laki perempuan. Nomor empat menyentuh kemaluan. Baik kemaluannya sendiri atau kemaluan orang lain. Nyawii anake, nyawii putune batal. Lu kan duduk nggonanku dhewe, Pak. Iya, tapi ya kemaluan. Nah, itu. Pun makruh sudah, yang membatalkan sudah. Pun tentang wudu pun mantun.